Shalom, selamat pagi semuanya. Ibu bapak saudara, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita semuanya adalah orang yang berhutang. Kita adalah orang yang berhutang. Coba lihat kanan kirinya, ayo kita katakan, Anda orang yang berhutang. Hutang harus dibayar. Ayo katakan sekali lagi. Hutang tidak boleh dikemplang. Ayo katakan dengan mantap. Mungkin Anda berkata, Pak, saya ini orang kaya, saya biasa menghutangi. Jadi tidak mungkin saya berhutang. Tentu bukan itu poinnya, bukan itu maksud saya. Apa yang saya maksud kita adalah orang yang berhutang. Bahwa kita ini sebetulnya berhutang dalam hal Injil keselamatan. Saya yakin tidak ada seorang pun, atau mungkin kalau ada, maafkan saya, tidak ada di antara Anda yang percaya Yesus karena Anda dengan sendirinya dijumpai oleh Tuhan. Apakah ada? Mungkin ada, saya tidak tahu. Tetapi mungkin mayoritas di antara kita, 99%, kita percaya Yesus karena ada orang yang menceritakan Yesus kepada kita. Kita bisa percaya Yesus karena ada orang yang mengenalkan Yesus kepada kita. Saya pribadi percaya Yesus karena keluarga saya percaya Yesus. Dan keluarga saya percaya Yesus karena ada seseorang yang mengenalkan Yesus kepada keluarga kami. Papa mama saya bukan Kristen dari sejak kecil. Bukan dari keturunan orang Kristen juga. Papa mama saya bertobat di usia yang sudah cukup tua juga ketika kami masih kecil-kecil. Bagaimana orang tua kami bisa bertobat sementara dulunya memeluk kepercayaan kuno, masih sembahyangan seperti itu, tetapi papa mama saya bertobat kenal Yesus. Dan menurut cerita mereka, papa mama saya percaya Yesus bukan karena dalam mimpi dijumpai Yesus. Mereka percaya Yesus karena ada seseorang mengenalkan Yesus kepada mereka. Seseorang yang dengan telaten ketika orang tua kami kehilangan kakak saya yang kedua, jadi nomor 1, nomor 2, di usia masih balita, jatuh, gegar otak, dan kemudian meninggal. Jadi mama saya menurut ceritanya pada waktu itu depresi, dan disitulah ada seorang hamba Tuhan, namanya kalau Anda dulu bergereja di gereja GUP Pasar Legi, Anda mendengar nama Petrus Iman Santoso, Pak Pendeta itu. Dan itu yang secara berkala mengunjungi keluarga kami yang ada di Palur pada waktu itu, jarak yang cukup jauh, tetapi dengan telaten mengenalkan Yesus. Sehingga akhirnya papa mama saya percaya Yesus, bertobat, dibaptis. Anak-anaknya sekolah minggu semuanya. Sehingga kami satu keluarga sekarang kenal Yesus. Bahkan kami satu keluarga melayani Yesus. Kami berhutang. Berhutang kepada siapa? Kepada orang yang mengenalkan Yesus kepada keluarga kami. Dan menariknya hutang Injil keselamatan ini adalah kita tidak harus membayar kepada orang yang menghutangi. Tetapi justru kita harus membayar dengan cara kita mengenalkan Injil itu kepada orang yang belum di dalam Yesus. Itu sebabnya pada bulan ini, dan ini menjadi salah satu misi gereja kita, bahwa gereja kita menjadi luas melalui penginjilan. Karena penginjilan itu adalah hati Tuhan. Karena kerinduan Tuhan itu adalah semua jiwa-jiwa percaya Yesus dan diselamatkan. Bahkan amanat agung, amanat utama, perintah terbesar daripada Tuhan Yesus adalah pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Yesus rindu bahwa surga harus penuh dan berharap neraka harusnya kosong. Siapa yang harus mengabarkan berita itu? Kita semuanya. Kita orang-orang yang berhutang. Anda orang-orang yang berhutang. Mari kita membayar itu. Dengan cara apa? Kita menceritakan apa yang dulu pernah kita dengar, apa yang pernah kita terima, kita teruskan kepada yang lain.
Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus, surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jemaat Korintus menjadi percaya. Kok bisa? Karena Paulus dan rasul-rasul yang lain mengenalkan Yesus dan mengajar mereka. Memang case kali ini spesial. Karena Paulus bisa percaya Yesus bukan karena ada orang yang menceritakan tentang Yesus. Karena pada waktu itu Paulus adalah motor penggerak, penganiaya orang-orang jemaat mula-mula. Memang ini kasus yang berbeda. Kali ini benar-benar beda karena Paulus dijumpai Yesus sendiri ketika sedang dalam perjalanan ke Damsyik, minta surat kuasa supaya bisa menganiaya sebanyak mungkin orang percaya. Dijumpai Tuhan dan dia mengalami buta sesaat, lalu kemudian akhirnya dia percaya Yesus. Dan karena dia bisa percaya Yesus, Paulus menulis seperti ini, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semuanya. Paulus bukan bermaksud menyombongkan diri dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Paulus tidak bermaksud berkata, aku lebih hebat daripada Petrus, aku lebih hebat daripada Yohanes, aku lebih hebat daripada Yakobus. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa rasul yang bekerja paling keras pada waktu itu adalah Rasul Paulus. Tolong garis bawahi kata bekerja lebih keras. Di dalam dunia kerja disebut workaholic. Orang yang gila kerja. Orang kalau sudah gila kerja, dia tidak pernah kenal yang namanya capek. Orang kalau gila kerja, dia tidak pernah kenal waktu. Dia tidak pernah kenal keadaan. Yang penting kerja, kerja, dan kerja terus. Bahkan ada yang bisa bekerja 1 hari 12 jam. Bahkan ada yang bekerja 18 jam. Paulus juga sama, cuma kali ini dalam konteks yang berbeda. Bukan dia bekerja lebih keras untuk dia cari uang. Bukan kejar kedudukan dia kerja keras. Bukan dia buat tenda yang banyak supaya uangnya banyak dia terima. Paulus orang kerja, tetapi dia bekerja lebih keras dalam hal memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus sedemikian kerja keras dalam memberitakan Injil? Orang kalau bekerja keras tentu ada reward, ada upah, ada sesuatu yang membuat dia ngerti kalau aku seperti ini, maka dapatnya seperti ini. Biasanya sales atau tenaga penjual itu bisa bekerja lebih keras dibandingkan mereka yang bekerja di bagian yang lain. Bukan bermaksud merendahkan misalnya karyawan yang bekerja di bagian gudang. Bukan bermaksud merendahkan mereka yang bekerja di administrasi di kantor. Tetapi kalau sales itu dibandingkan dengan mereka, biasanya sales itu bekerja lebih keras. Kenapa bekerja lebih keras? Karena dia tahu bahwa kerja kerasnya itu berbanding lurus dengan bonus yang dia akan terima. Cukup masuk akal nggak? Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bekerja lebih keras dibanding dengan rasul-rasul yang lain? Apakah dia dapat keuntungan secara materi? Jawabannya tidak. Apakah dengan demikian dia menjadi orang nomor 1 di antara jajaran para rasul dan itu menjadi ambisinya? Dan bukan juga itu alasannya. Padahal kita juga tahu
Dalam sejarah yang tercatat dalam kisah para rasul, Paulus mengalami banyak penderitaan di saat dia memberitakan Injil. Paulus mengatakan pernah mengalami yang namanya karam kapal. Kelaparan itu hal yang biasa, ketelanjangan, kedinginan itu hal yang biasa. Disesah, dihajar berulang kali, masuk penjara berkali-kali, bahkan pernah dirajam dengan batu dan dikira sudah mati. Saudara lihat penderitaannya hebat, tetapi justru dia bekerja lebih keras. Maka kita perlu belajar sama-sama apa yang membuat Paulus bekerja lebih keras, begitu semangat dalam memberitakan Injil. Ada beberapa hal saya sampaikan kepada saudara. Ada 3 kata kunci, kalau Anda mau ingat-ingat, saya buat sangat mudah supaya sangat nyantol di pikiran kita. Yang pertama adalah tahu alasannya, yang kedua adalah tahu tujuannya, dan yang ketiga adalah tahu akan waktunya. Kita lihat yang pertama dulu. Kenapa Paulus bekerja lebih keras dibandingkan dengan rasul yang lain? Karena dia tahu alasannya. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 2016, tepatnya di tanggal 28 November. Tragedi Lamia Airlines. Apakah Anda pernah ingat ini? Siapa yang pernah ingat cerita ini? Yang ingat tolong angkat tangan. Enggak ada ya. Karena saya sendiri juga enggak ingat mempersiapkan khotbah ini, baru saya nemu, oh ada toh cerita ini. Jadi ini salah satu tragedi penerbangan yang sangat menyedihkan, sangat tragis. Berarti terjadi 6 tahun yang lalu, menimbulkan kedukaan yang mendalam karena pesawat ini mengangkut 72 orang tim sepak bola Chapecoense. Jadi tidak usah dihafalkan, itu tidak penting juga, ujian juga tidak keluar. Tapi ini tim dari negara Bolivia. Kecelakaan itu membuat 72 orang tewas, tidak ada yang selamat di peristiwa kecelakaan itu. 72 orang dalam tim, artinya pemain sepak bolanya, lalu kemudian pemain cadangannya, lalu kemudian pelatihnya, kemudian krunya, dan semuanya total 72 orang tewas dalam kecelakaan yang menyedihkan itu. Namun menariknya ini, walau demikian, kisah menyedihkan itu meninggalkan cerita tersendiri bagi beberapa orang yang selamat dari peristiwa itu. Selamatnya dalam tanda kutip. Kenapa kecelakaan kok ada yang selamat? Tentu yang dimaksud selamat bukan karena mereka masuk di pesawat. Padahal harusnya mereka masuk pesawat itu. Ada beberapa orang, saya tulis di sini, Matius Saroli. Siapa dia? Dia adalah anak manajer klub. Tidak jadi naik pesawat karena paspornya ketinggalan. Sehingga ia tidak bisa berangkat. Ada yang lolos dari maut hanya gara-gara paspornya ketinggalan. Bukan berarti kalau kita suka ketinggalan, kemudian kita berkata mungkin ada maksud Tuhan di balik itu. Ceroboh, iya. Tapi memang dalam kasus ini saudara, dia selamat gara-gara ketinggalan paspor. Yang kedua adalah Ivan Carlos Agnolito. Dia adalah wartawan olahraga yang semula harusnya meliput pertandingan itu. Dan direncanakan dia bergabung di tim itu naik pesawat yang sama. Tapi kemudian di waktu mendekat dia membatalkan tugasnya karena dia hendak meliput pertandingan lain dalam skala yang lebih besar. Artinya orang ini memutuskan untuk dia tidak meliput pertandingan itu, malah meliput pertandingan yang lain. Sehingga dia selamat. Berikutnya adalah Luciano Buligon. Siapa dia? Dia adalah wali kota Chapeco. Jadi wali kota yang dia akan berikan support dukungan kepada tim yang akan dibelanya itu. Batal ikut karena ada rapat dadakan di Sao Paulo. Jadi rapat itu menyelamatkan dia. Tidak jadi ikut, akhirnya selamat.
Satu lagi Alejandro Martunisio. Ini adalah pemain daripada tim itu yang tidak ikut karena cedera parah. Saudara-saudara, dari nama-nama yang saya sebut, pertanyaannya gini, apakah orang-orang ini selamat karena kebetulan? Siapa yang berkata selamat karena kebetulan? Tolong angkat tangan. Bingung jawabnya, bukan? Apakah kebetulan? Mungkin orang berkata, iya dia kebetulan. Kebetulan paspornya ketinggalan, kebetulan dia memilih untuk meliput yang lebih besar, kebetulan ada rapat dadakan, kebetulan cedera dan seterusnya. Tapi buat kita orang percaya, mestinya segala peristiwa kita harus lihat dalam perspektif yang berbeda. Mestinya kita harus yakin tidak ada yang kebetulan. Kok dia bisa selamat? Maka harusnya cara berpikirnya, kalau Anda, saya, salah satu di antara orang yang selamat itu, mestinya kita harus berpikir, kenapa saya dan bukan yang lain? Kenapa saya yang cedera, bukan yang lain? Kenapa saya yang selamat, bukan yang lain? Tentu kita akan ketemu jawaban, karena Tuhan punya maksud tertentu dalam hidup kita. Sehingga di dalam peristiwa sekecil apapun kita selalu melihat Tuhan punya maksud apa dalam hidup kita. Paulus juga sama. Kenapa dia? Di antara orang Farisi jumlahnya banyak. Di antara orang yang tidak suka dengan Yesus dan murid-muridnya banyak juga. Dan penganiaya jemaat mula-mula tidak hanya Paulus yang dulu dikenal dengan Saulus. Tapi pertanyaannya bagi Saulus adalah kenapa saya yang ditangkap? Kenapa saya yang dijumpai Yesus dan bukan yang lain? Itu yang membuat Paulusnya akhirnya sadar bahwa aku ini lebih hina dibandingkan dengan rasul yang lain. Karena aku menganiaya jemaat luar biasa. Dan sekarang aku ditangkap Kristus, aku diselamatkan Yesus. Itu alasan yang kuat untuk dia hidup bagi Yesus. Saya berkata kepada Anda, tolong dengar baik-baik. Anda dan saya bisa kenal Yesus, bukan karena kebetulan. Bukan karena kebetulan orang tua Anda Kristen. Betul, orang tua Anda Kristen, Anda jadi Kristen. Tetapi bukankah bisa Anda terlahir tidak di tengah-tengah keluarga Kristen? Bukan kebetulan ada orang yang memberitakan Injil kepada keluarga kami misalnya. Masih banyak keluarga lain yang belum pernah dengar Injil, belum pernah dengar berita tentang Yesus. Kenapa justru keluarga kami yang dipilih? Bahkan dalam perspektif tertentu, keluarga kami harus meyakini jatuhnya kakak saya, meninggalnya kakak saya yang masih kecil, itu semuanya ada dalam bagian rencana Tuhan yang membuat kami sekeluarga bisa kenal Tuhan. Sehingga kami berhutang dan kami harus membayar. Kami harus membayar kepada yang lain, bahwa yang lain pun perlu mendengar tentang Yesus. Sampai di poin ini, apakah Anda menangkap sesuatu? Amin, saudara? Amin. Coba ingat baik-baik, Anda bisa kenal Yesus, bisa percaya Yesus karena apa? Yuk, ingat, tidak dengan sendirinya kita percaya Yesus. Ada alasan tertentu, sehingga Tuhan memanggil dan memilih kita. Itu yang membuat kita harusnya melakukan hal yang sama. Kalau Anda tahu alasannya, Anda akan dengan suka hati melakukannya. Menceritakan Yesus kepada banyak orang. Minggu depan kita akan dilayani seorang hamba Tuhan. Dia sering kontak dengan saya, dia sering kirimkan foto-foto, dia menginjil. Hampir setiap hari dia kirimkan foto, dia ketemu di jalan, dia injil. Barusan kemarin dia foto baru berada di kolam renang, dia ceritakan, saya baru menginjili seseorang di kolam renang Intan Pari Karanganyar.
Orang ini semangat sekali menginjil. Kok bisa? Ada alasannya. Alasannya dia pernah mati, saudara. Dulu pernah kita undang waktu ibadah Padang. Saya undang di ibadah Padang karena dengar dari teman saya yang kenal cerita itu. Sudah mati, tapi hidup. Karena hidup, sekarang getol untuk memberitakan Injil. Besok Minggu saya undang untuk hadir. Sederhana orangnya, polos, ya, namanya Agustinus Effendi, tapi seperti orang polos kebanyakan, F selalu dibaca P. Jadi dia mengenalkan dirinya Effendi, panggil Pak Pendi katanya. Ya, jadi F selalu jadi P. Ya, lugu sekali orangnya, tapi Tuhan pakai. Karena ada alasannya. Kecelakaan, mati, tapi tidak jadi mati. Hal yang kedua, saudara, kenapa kita harus bekerja lebih keras, belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama tahu alasannya, yang kedua sekarang kita mesti harus tahu tujuannya. Mari buka Alkitab Anda, Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca ayat ini. Apakah sudah ketemu? Kalau sudah kita baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus getol memberitakan Injil? Alasan pertama, dia tahu alasannya. Dia yang harusnya binasa tapi diselamatkan. Alasan yang kedua, karena dia tahu tujuannya. Jadi bagian belakangnya dia dapat, bagian depannya dia juga dapat. Tahu tujuannya. Dia mengarahkan diri kepada panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah di dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang tidak punya tujuan, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Kalau Anda punya tujuan, Anda tidak akan pernah diam. Kalau Anda punya tujuan tertentu dalam sebuah perjalanan, Anda bahkan tidak akan berjalan. Kalau Anda punya tujuan, Anda akan berlari. Amin. Saya ulangi lagi ya, Anda punya tujuan, Anda tidak akan diam. Anda punya tujuan, Anda tidak akan cukup untuk duduk. Anda punya tujuan, Anda tidak cukup hanya untuk jalan. Kalau Anda punya tujuan, Anda akan berlari. Berlari untuk apa? Untuk menerima mahkota kehidupan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Berulang kali saya mengatakan, kalau Anda percaya Yesus, diselamatkan dan pasti masuk surga. Siapa yang percaya bahwa kalau kita mati, kita pasti masuk surga? Tolong angkat tangannya, karena saya ingin memastikan, saudara. Ini ada yang enggak angkat tangan apa enggak yakin ini? Yakin ya? Mati pasti masuk surga. Pasti. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya percaya Yesus pasti selamat. Mungkin Anda berpikir orang paling beruntung itu adalah penjahat di sebelah Tuhan Yesus dalam peristiwa salib. Kok beruntung? Enak ya. Semasa hidupnya buat dosa, jadi penjahat, detik-detik mau mati, selamat masuk surga. Kan gitu ceritanya. Kan penjahat ini kan ngomong dengan Tuhan Yesus, Guru, nanti tolong ingat aku. Kalau engkau menjadi raja. Dan Yesus menjawab, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu tempat sementara sebelum masuk surga. Transitnya, saudara. Ya, orang-orang percaya masuknya sana. Nanti dari Firdaus baru ke surga. Kalau penampungan yang lain adalah Hades, nanti akhirnya adalah neraka, kayak gitu. Dan orang ini beruntung.
Siapa yang berkata orang ini beruntung? Tolong angkat tangan. Loh, kalau enggak beruntung celaka. Siapa yang berkata orang ini celaka? Tambah bingung kan? Beruntung enggak? Hoki enggak? Hoki, mau mati, masuk neraka loh. Menit-menit terakhir percaya Yesus, masuk Firdaus. Termasuk bilangan orang-orang pertama yang ada di Firdaus. Keren, saudara. Siapa yang mau kayak penjahat ini? Tolong angkat tangannya. Yo, masuk surganya mau. Tapi kita lebih beruntung daripada penjahat itu. Kenapa? Penjahat itu memang masuk Firdaus, masuk surga. Tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan upah di dalam kekekalan. Dia tidak ada kesempatan dapat hadiah surgawi. Berarti seperti ini, kita semuanya masuk surga. Tapi ada yang beda. Bedanya apa? Upah yang nanti kita terima. Mirip seperti bos memanggil anak buahnya. Di akhir bulan dipanggil sesuai dengan kinerjanya. Sesuai dengan hal yang dilakukannya selama dia bekerja. Dalam bulan itu kerjaannya gimana? Kalau bagus, upahnya juga mengikuti. Wajahnya kayak tidak yakin ini tenanan apa jangan-jangan ini propagandanya pendeta-pendeta. Ya kita buka ya satu ayat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya akan jelaskan di sini saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Ya kita baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Oke? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, yang menarik adalah kata tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus ini dalam bahasa Yunaninya adalah bema. Siapa yang pernah mendengar istilah bema? Mestinya kalau Anda belajar Alkitab, suka menggali, Anda tidak asing dengan istilah bema. Bema ini apa saudara? Bema ini adalah kata yang muncul dalam bahasa Yunani klasik untuk mengidentifikasi tahta hakim dalam arena olimpiade. Jadi gini, dalam sebuah perlombaan, anggap aja yang paling gampang apa? Balap sepeda, MotoGP, Anda yang suka, Anda tahu. Buat mereka yang menang, juara 1, 2, 3, podium misalnya, maka mereka ini akan memperoleh medali, akan memperoleh hadiah. Dan yang memberikan hadiah biasanya adalah petinggi di dalam olahraga itu. Mirip bema itu seperti itu. Jadi dikumpulkan bukan untuk diadili, bukan saudara, tetapi untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan hadiah. Jadi ketika kita menjalani kekristenan kita dengan sungguh-sungguh, selalu ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Rumah kita nanti di sorga sama. Sorga, bangunannya itu yang beda. Amin, saudara. Jadi nanti rumah Anda dan rumah saya dengan yang lain akan beda. Pertanyaannya kira-kira rumah kita nanti bagus apa enggak di sana? Jangan-jangan sederhana sekali. Atau jangan-jangan bangunannya indah. Bukan ditentukan dari ketika kita hidup di dunia, mirip kepercayaan orang Tionghoa kuno. Saya masih ingat ketika masih kecil, ketika ada acara sembayangan seperti itu, keluarga kami dikirimi itu apa? Kertas merang, lalu kemudian disuruh lipat-lipat jadi apa itu namanya? Uang yang kayak itu talenta emas gitu.
ya capek sekali bikinnya waktu itu. Bikinnya capek-capek berminggu-minggu karena dibagi kertas, tiap keluarga harus melipat. Lalu kemudian ketika harinya tiba, diapain saudara? Ditransfer, karena waktu itu belum ada GoPay, Gojek. Jadi langsung gitu ya, uangnya real dibakar. Imannya adalah nanti yang di surga sana dapat itu. Lalu kemudian dibuatlah rumah-rumahan, rumahnya yang bagus, mobil, Ferrari gitu ya. Di surga itu ada Ferrari nanti. Lamborghini ada menurut keyakinan mereka. Nanti dibakar, nanti di sana dapat saudara. Ya Anda jangan berpikir dikirimi ketika rumahnya bagus, berarti keturunanku bikin rumah yang bagus buat saya. Bukan gitu. Tapi selama kita hidup, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Berapa banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Hidup Anda jadi berkat untuk siapa saja. Itu yang menentukan apakah kita dapat upah yang besar di sana. Makanya upahmu besar di surga. Kalau ada upahmu besar berarti ada upah yang kecil. Atau bahkan tidak ada upah tapi memang masuk surga. Maka kita adalah orang yang lebih beruntung daripada penjahat itu. Karena kita punya kesempatan untuk mengumpulkan upah. Ada hadiah panggilan surgawi yang akan kita terima. Amin saudara. Tahu alasannya, yang kedua tahu tujuannya. Dan yang ketiga, Yohanes 9 ayat yang keempat. Tahu waktunya. Dan kita akan selesai di poin ini. Yohanes 9 ayat yang keempat, ayat yang terakhir, mari kita baca ayat ini. Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yuk kita baca 2, 3, selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Maksudnya adalah selagi ada siang, bekerja. Selagi ada kesempatan, lakukan sesuatu. Jangan Anda berkata, ini kan dulu Pak, sekarang kan malam bisa kerja. Sekarang ada 3 shift, 24 jam sehari non-stop bisa kerja. Dalam konteks ini maksud Tuhan Yesus adalah, mumpung masih ada kesempatan, ayo bekerja keras. Mumpung kita masih diberi sehat, ayo melayani Tuhan. Mumpung masih diberikan sehat, ayo bawa orang untuk percaya Yesus. Dan khususnya orang-orang terdekat kita. Saya mau bilang gini saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan. Kenapa? Alasannya jelas, karena Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus melanjutkan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesimpulannya, Yesus satu-satunya jalan. Berarti kalau tanpa Yesus, tidak lewat Yesus, tidak mungkin ketemu dengan Bapa di surga. Kalau Yesus satu-satunya jalan, kenalkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Bahkan kalaupun saudara, orang tua kita, keluarga kita sudah Kristen, maka menjelang, bukan kita memujikan orang tua kita meninggal, enggak, maksud saya gini loh. Kalau kita tahu orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, sakit-sakitan, dan kena penyakit tertentu yang untuk harapan hidupnya tinggal sedikit, cari kesempatan, ceritakan Yesus, ingatkan Yesus. Mami mertua saya atau maminya istri, umurnya 76, sudah 2 tahun saudara sakit stroke. 2-3 bulan yang lalu sempat masuk lagi ketiga kalinya. Jadi serangan ketiga kali, cukup parah, ada komplikasi juga paru-paru dan seterusnya. Puji Tuhan,
Ya, waktu itu terus terang saudara, saya berpikir apakah masih ada kesempatan. Jadi di rumah sakit, wah kami ini, saya mikir yang paling penting buat kami adalah bukan lagi soal kesehatan. Ya penting saudara, tapi yang terpenting di atas itu adalah keselamatan jiwa. Tapi puji Tuhan, mami itu bisa survive, bisa melewati masa kritis itu. Sehingga akhirnya pulang ke rumah, lalu ini yang tidak boleh kita kecolongan. Karena kan otomatis mami tidak bisa ke gereja, tidak bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Maka yang harus kami lakukan anak-anaknya apa? Kami seminggu sekali berada di rumahnya mami, selain hari-hari yang lain, selain hari itu kami mampir ke sana, selalu yang kami lakukan adalah, dan kami pesan kepada saudara-saudara yang lain, tiap hari doakan mami, utamanya adalah ingatkan Yesus satu-satunya jalan, pegang terus. Seminggu sekali kami ada persekutuan seperti itu, mami tidak bisa apa-apa saudara, ya berbaring aja terus, kami mengelilingi, kami nyanyi, kami memuji Tuhan, lagu-lagu lama yang dulu mami ingat, puji Tuhan. Ya, kalau suaranya tidak jelas tapi ikut nyanyi, ikut angkat tangan. Selalu yang saya tekankan adalah Yesus satu-satunya jalan. Jangan takut. Yesus menopang, Yesus menghibur. Memang berat saudara. Karena Anda bayangkan 2 tahun berbaring terus tidak bisa apa-apa, itu pergumulannya berat. Dan kadang kayak putus asa gitu. Tapi kami anak-anaknya selalu mengingatkan Yesus tidak pernah tinggalkan. Pegang terus Yesus. Itu yang kami terus ceritakan. Karena kami tidak tahu kapan waktunya. Tapi kalau waktunya tiba, mami saya sudah siap untuk ketemu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau Anda ingat, setiap kali ada di antara Anda cerita ke kami, ini orang tua saya mondok, sakitnya kritis. Saya selalu ngomong apa? Tuntun dulu percaya Yesus. Kalau setelah itu sembuh, bonus. Tapi kalau enggak, yang penting jiwanya tertangkap dan diselamatkan. Amin saudara. Yang punya orang tua, pastikan mantapkan imannya di dalam Yesus. Apalagi yang orang tua Anda, keluarga Anda belum di dalam Yesus. Jangan pernah lupa menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Caranya Anda lakukan aja dengan pengalaman hidup Anda, keyakinan Anda. Tidak harus memaksa, tapi Anda menceritakan ini keyakinan saya. Dan kalau perlu doakan. Jadi kalau orang sudah misalnya kondisi sakit, Anda menawari, saya doakan ya. Kalau saya yakin 95% dia akan mau saudara. Papinya istri saya, itu juga dulunya bukan dari Kristen. Tapi ketika sakit, kena stroke, didoakan, orang mesti mau saudara, kondisi seperti itu kok. Dan dari situlah Injil masuk. Akhirnya papinya istri, itu juga stroke berapa lama itu ya, mungkin 1-2 tahun, tapi sudah terima Yesus. Selamat saudara. Saya juga berharap Anda semuanya sama. Jangan kecolongan loh, jangan kecolongan, itu penyesalan terbesar. Keluarga kita dulu yang harus kita pastikan imannya mantap di dalam Yesus. Kalau sembuh anggap bonus. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Berarti orang yang kita kasihi sudah bersama dengan Yesus di surga. Amin saudara. Yuk belajar dari Rasul Paulus. Ada 3 hal, tahu alasannya. Kita juga tahu alasannya karena kita orang yang berhutang. Ayo kita bayar kepada orang yang lain yang belum kenal Yesus. Tahu tujuannya, kita mau dapat upah yang banyak di surga nanti. Dan yang ketiga adalah tahu waktunya. Waktu ini terbatas. Kita tidak pernah tahu saudara. Bahkan yang muda-muda jangan berpikir umurku masih panjang. Enggak. Kita harus jangkau mereka. Pastikan mereka punya iman yang mantap di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Tuhan.